Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kalian tahu ya, teman-teman tahu, pernah lihat mungkinnya dulu viral banyak video-video orang makan garam ya. Makan garam, memang beneran makan garam. Bersendok-sendok dia, itu nggak tahu dia berapa banyak satu harinya. Ya ini tentu sangat berlebihan sekali, ya kasihan sekali ya organ-organ tubuhnya yang mengkonsumsi garam sebanyak itu. Nah kemudian walaupun kalian di rumah tidak melakukan hal itu, nah kira-kira konsumsi garam kalian ini banyak atau tidak? Ya karena kan sekarang gini ya, bukan kalian nyendok garam gitu, bukan ya. Ini yang terdapat di dalam makanan yang kalian masak ataupun yang kalian makan. Apalagi makanan-makanan cepat saji ataupun makan-makanan yang di luar gitu ya. Makan-makan yang enak-enak itu, ataupun misalkan kalian makan di tempat makan ya, gulai dan sebagainya, ya tentu itu juga ada garam ya, banyak garam. Apalagi kalau memang terasa asin. Ya padahal ya garam ini memang menjadi penyedap makanan ya, kemudian kita juga nggak boleh sama sekali tidak mengkonsumsi garam. Namun normalnya asupan garam kita itu hanya 6 gram atau sekitar 1 sendok teh per harinya. Kebanyakan makanan garam ya ini akan menyebabkan ketidakseimbangan cairan di dalam tubuh ya. Kemudian mineral-mineral di tubuh juga. Nah ini baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ya ini ada efek samping tertentu. Yang pertama, sering haus. Terlalu banyak makan garam, misalkan makanan yang kalian makan itu ternyata garamnya banyak, ya kalian konsumsi dalam jumlah banyak, ya ini akan mengganggu ya keseimbangan cairan dalam tubuh. Akhirnya membuat kalian mulutnya kering, ya rasa haus, bahkan bisa mengalami nanti dehidrasi. Nah, dehidrasi ini bukan kondisi yang sepele ya. Ini kondisi yang sebenarnya harus segera diatasi. Ya baik dehidrasi ringan ya ataupun dehidrasi sedang, ini harus diatasi karena ini bisa mengganggu fungsi tubuh kita ya secara keseluruhan. Ya bisa bekerjanya tidak optimal ataupun tidak benar. Ya jadi harus diatasi. Nah, kemudian dehidrasi ini juga bisa mengakibatkan kalian jadi sulit berkonsentrasi, ya pusing, lemas, ya mual, bahkan kunang-kunang, keringat dingin ya. Ini bisa terjadi. Caranya gimana dok untuk mengatasi dehidrasi ini? Ya ketika kalian mengalami dehidrasi ataupun sudah merasa haus, ya itu kan dehidrasi ringan, tanda ini otak memerintahkan kita supaya minum ya, karena ini tubuh kita kurang cairan ini. Nah kita banyak minum air putih. Yang kedua, sering buang air kecil. Ketika kalian suka makan asin-asin, ya pasti kalian tadi ya banyak minum, ya merasa haus. Kemudian kalian juga akan merasa ingin buang air kecil ya, sering buang air kecil, jadinya bolak-balik kamar mandi. Ya ini kok bisa terjadi? Ya ini adalah cara tubuh ya, ginjal bekerja lebih keras ya untuk membilas ya tubuh kita karena tadi kelebihan garam, ya dibuang bersama urin. Kemudian ketika kita sering buang air kecil, ya tentu mineral-mineral di tubuh kita itu juga akan ikut keluar ya, salah satunya misalkan kalsium. Ya ini akan menyebabkan nanti lama-lama apa? Mengakibatkan kita kekurangan kalsium, akhirnya tulang kita jadi nggak kuat ataupun mudah keropos. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Konsumsi garam yang berlebihan ini juga berefek samping terhadap tekanan darah tinggi ataupun tensi orang bilangnya ya. Ginjal sudah bekerja lebih keras, jantung juga dipaksa bekerja lebih keras. Ya kemudian kalau kita banyak makan garam, ya ini penumpukan cairan dalam tubuh juga akan lebih banyak. Itulah kenapa ya tensi ataupun tekanan darah bisa menjadi tinggi. Jadi hati-hati ya, apalagi kalau kalian sudah punya penyakit tekanan darah tinggi. Ya nanti takutnya tekanan darahnya tidak terkontrol, nanti bahaya. Keempat, sering sakit kepala. Nah teman-teman, kalau kalian sering sakit kepala, coba cek lagi ya asupan garam kalian ini gimana. Ya karena memang ketika kalian mengkonsumsi asupan garam lebih banyak ya dari kebutuhan harian ataupun dari batas harian, ya ini bisa menyebabkan kalian sakit kepala. Yang kelima, muncul kantung mata. Ketika kelebihan garam, ya ini terjadi penumpukan cairan dalam tubuh ya. Salah satunya bisa menyebabkan munculnya kantung mata ya. Bukan kalian kurang tidur saja ya, ataupun alergi ya, bisa muncul kantung mata. Ketika kelebihan garam itu juga bisa menjadi penanda ya, ataupun terjadinya edema ya. Muka tampak sembab, ya kaki tampak sembab, tangan tampak sembab. Ini bisa menjadi pertanda kalau asupan garam kalian sudah berlebihan. Tipnya gimana nih dok kita konsumsi garam? Nah konsumsi garam tadi
kita hanya dianjurkan 6 gram ataupun 1 sendok teh seharinya, perharinya ya, untuk orang dewasa. Nah, kalau kalian sudah timbul tanda-tanda tadi, ya sebaiknya ya mulai kurangi asupan garamnya, ataupun misalkan belum timbul pun bisa dikurangi. Kalau seandainya sudah lebih, ya ini akan jauh lebih baik ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati sebelum muncul tanda-tanda yang menjadi penanda kalau kalian sudah bermasalah tubuhnya. Nah, kemudian ya tahunya juga gimana kalau kalian suka makan ikan asin, ya telur asin, sayur gulai, misalkan sambal ataupun masakan-masakan lain, ya menggunakan garamnya yaitu dalam batas wajar saja ya, jangan berlebihan. Kalau tidak gimana ya, nanti kalian bisa kena tulang kropos, ya sakit ginjal, sakit jantung, ya tekanan darah tinggi, bahkan stroke. Tip yang pertama ya, kalau kalian konsumsi makanan yaitu yang segar-segar ya, itu jauh lebih baik, misalkan sayur, buah-buahan. Yang kedua, kalau kalian beli makanan kemasan, makanan kaleng, ya lihat ya komposisi makanannya, nilai gizinya, kan di situ ada biasanya garamnya berapa. Nah, jadi bisa dibandingkan ya antara satu produk dan produk lain, ya pilih yang kandungan sodium ataupun garamnya yang paling rendah. Apalagi kalau kalian suka makan mie instan ya, hati-hati. Kemudian kalian jangan sampai sama sekali tidak konsumsi sodium ataupun ya garam. Ya, ini juga bisa menurunkan kemampuan kognitif otak ya. Jadi berlebihan nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Jadi yang normal-normal saja. Ya, sodium ini juga berperan terhadap ya hormon tiroid. Nah, teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.